nambah pucuk sabana bulik bahurek sabana tunggang pucuk bulik cawang ka langit urek tunggang cukam ka bumi badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babengo rimbun di adat babuah ka tunam bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Dosa nak mina mustika jaya nambo cintoi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan kerabatan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya disebut dengan istilah hubungan kekerabatan, yaitu mama dengan kamanakan. Walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, namun nan berkuasa di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu. Hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mau pakai, seperti bunyi pepatah Minang, kamanakan barajo ke mama, mama barajo ke mau pakai. Dalam struktur kebudayaan Minangkabau ada 4 jenis kamanakan. Yang pertama kamanakan di bawah daguak, maksudnya kamanakan nan ada buangan darah, baik nan dekat maupun nan jauh. Yang kedua kamanakan di bawah dado, yaitu kamanakan nan ada buangannya karena suku dan samo, tetapi penghulu lain. Yang ketiga kamanakan di bawah pusek, yaitu kamanakan nan ada buangan karena sukunya sama tetapi berbeda negarinya. Yang keempat kamanakan di bawah lutut, maksudnya kamanakan nan berbeda suku dan nagari tetapi meminta perlindungan di tempatnya. Mama merupakan pimpinan dimanapun juga di Minangkabau. Anak kamanakan sangat segan kepada seorang mamanya, bahkan akan lebih patuh kepada mamanya. Demikian kuatnya kedudukan seorang mama, seperti nan tertuang dalam pepatah, mama adalah ibarat kayu beringin di tengah koto, batangnya tampak bersandar, daunnya tampak berlinduang, kuritnya tampak berselo. Kok pahit tampak batangnya, kok pulang tampak babarito. Namun baik itu sesungguhnya jadi mama itu indahlah gampang karena harus mempunyai bekal dari pengalaman nan harus banyak di bidangnya. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan dari keturunan ibu, maka dapat dikelompokkan ada 3 jenis mama. Yang pertama, mama rumah adalah saudara sekandung laki-laki ibu atau garis ibu serumah gadang yang terpilih menjadi wakil pembimbing pembina anggota garis ibu nan terdeke. Tugasnya yaitu memelihara, membina dan memimpin kehidupan jasmaniah maupun rohaniah kamanakan-kamanakannya. Mama ko disebut jo tungganai atau dipanggil dengan istilah datua. Mama kaum adalah seseorang yang dipilih di antara beberapa mama rumah atau tungganai nan tarike dalam hubungan darah nan disebut kaum, sehingga mama kaum di samping berfungsi sebagai mama bagi keluarga juga berfungsi menggurui kepentingan kaum. Di samping itu mama kaum adalah orang yang mempunyai budi nan dalam mengeceknya alui, seperti kata pepatah nan korea yola kundi, nan merah yola sago, nan bayak yola budi, nan indah yola baso. Mama suku, yaitu mama yang menjadi pimpinan suku. Sementara kamanakan menurut adat Minangkabau ada 4 jenis pula. Yang pertama kamanakan batali darah, ialah kamanakan yang mempunyai garis keturunan dengan mama dalam hal harato pusako. Sadonyo kamanakan iko berhak mengharapnya, dan kalau tergadai pada orang lain mereka pun berhak menembusnya. Kamanakan nan batali darah ikolah nan berhak menerima warisan gala
atau dan haratu pusako. Kamanakan bataliaka yaitu tabang menumpu inggo mencakam. Kamanakan ko adalah dari garinan Allah jauh dari balahan kaum itu dan Allah menetap di kampung lain. Kamanakan bataliameh. Kamanakan golongan ko indak berhak menerima warisan gala pusako, tetapi mungkin dapat menerima atau warisan jika diwariskan kepadanya karena memandang jasa-jasanya. Kamanakan batali budi dalam masyarakat Minangkabau indak dikenal dengan istilah anak angke, tetapi mereka mengenalnya sebagai kamanakan angke dengan istilah yang lain. Fungsi mamak dalam kehidupan Minangkabau yang pertama di bidang pendidikan. Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal maupun non formal, pendidikan agama kamanakannya. Selain itu, mamak juga menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi kamanakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti melakukan baraja persembahan, pidato adat, atau pertemuan-pertemuan lainnya. Mamak pun bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan ke rumah tanggaan kamanakannya, nalah mulai beranjak gadang, antara lain acara hidup berumah tangga, hak dan kewajiban sebagai orang sumando dan lainnya. Yang kedua di bidang ekonomi keluarga. Sejak ketik mamak Allah Maha ikut sertakan kamanakannya dalam kegiatan-kegiatan produktif, yaitu majak kamanakan ke sawah atau ladang, seperti membajak, mencakui atau menanam padi, menyiang ataupun memetik hasil panen. Secara tidak langsung mamak akan memberikan tanggung jawab pada manakannya dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi dalam peningkatan kehidupan keluarga nantinya. Selain itu, mamak juga sejak dini juga menanamkan kepada keponakannya cara hidup yaitu hemat dan bekerja keras. Mamak juga mengikut sertakan keponakannya secara sesuai dalam kegiatan produktif di luar pertanian, misalnya menggalih atau berdagang, ketukangan, wira swasta atau lainnya. Di bidang sosial budaya, di dalam kehidupan sosial keluarga, peranan dan fungsi mamak cukup gadang sekali. Misalnya dalam hal mencarikan jodoh keponakannya. Banyak hal yang harus dikaji dalam pencarian jodoh dan melibatkan generasi tua, terutama sekali mamak. Setiap keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dengan mamak. Mamak nantinya yang akan menentukan siapa dan yang mana jodoh keponakannya. Mamak indak asal mencarikan jodoh saja, tetapi terlebih dahulu siapa kira-kira bisanya. Dasar yang paling penting jodoh untuk keponakannya adalah orang yang tahu dengan agama. Kayu to bansainya indak jadi permasalahan, yang penting berasal dari keluarga dan elok. Banyak fungsi mamak di ranah Minang, dan sejak zaman dulu lah menghasilkan kamanakannya menjadi tokoh-tokoh nasional ataupun orang terpandang di internasional, termasuk di bidang agama. Mari kita dengarkan ceramah tentang mamak zaman dahulu, terhadap kamanakannya, dan ba'apulu dengan mamak zaman kini. Mari kita dengarkan ceramah dari Buya Jul Hamidi tentang hal tersebut. Makanya banyak buya-buya di Minangkabau tu dulu. Tiuk suku punya surau. Tiuk mamak berfikir bah kamanakannya ke surau. Yang itu yang buat sampaikan, buat contohkan yang diceritakan oleh Buya Hamka. Ayah beliau Dr. Abdul Karim Amrullah tu, saya yang ceramah di Sungai Batang di Maninjau tu cerita dia. Surau sampai ambo mengaji kini ko pakaiannya kasau lai sandinya lah disiapkan oleh mama ambo saja ambo lahir. Lai ambo mama ambo naik ke rumah dicarinya ladiang, dicarinya kapak apa ini ke bukit meninjau tu. Tabangnya kayu untuk surau bagi kemanakannya yang baru lahir.
Mode tu bana mamak di Minangkabau. Takana dinyo kamanakannya ke basurau, takana dinyo dima kamanakannya ke mengaji wisua. Takana dinyo aroknya kok lai kanakan kau tuah tumbuh sumarak naik di nagari. Ndak pahlawan dunia orang lah, pahlawan surau orang. Kira-kira mamak nang kini bah. Lai tahu nyo dima kamanakannya mengaji. Lai tahu mamak kini, lai bamalin bamamak syarak lah dalam sukunya. Kalau sebagian daerah di Minangkabau ada mama adat saudara laki-laki ibu tu biologis lah otomatis itu mah. Ada lo mama syarak orang malin dalam suku itu nang kapan hari bayi bulan bayi. Kalau payak ke Sungai Landia tu sampai kini ada tu mah malin nombor 6 nah, perwakilan tiuk-tiuk suku. Jadi di pelosok-pelosok nagari itu yang ambo ceritakan dalam ceramah tu masih ada tu. Mungkin kalau ceramah di kota daerahnya lah berubah, daerah-daerahnya lah jauh dari agama, daerahnya lah jauh dari adat. Bingung saja dengan ceramah. Tapi payah maka pelosok-pelosok negara. Iyo, kami mode itu dulu Ustaz. Nah, tiuk suku tu harus ada perwakilannya surang jadi orang malin. Itulah nak kami duit suraunya. Ya. Makanya dulu di muka rumah gadang itu dibe orang rangkiang. Rangkiang tu gunanya bukan penyimpan padi, bukan untuk pitis sekedar itu saja. Salah satu guna rangkiang itu adalah untuk biaya agama, untuk biaya surau. Ya, rangkiang setinjau lawi kapuk adat lumbuang pusako tiang adat tunggak limbago panyokong adat nan kawi panupang sarak nan lazim. Jadi baris terakhirnya tu panupang sarak nan lazim tu guna rangkiang kuat. Untuk biaya musaji, untuk pembeli minyak, untuk anak kemanakan pergi sekolah, pergi ke Priaman, pergi ke Aceh, ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, dari mana pitih dari rangkiang kuat. Makanya orang dulu tu banyak pergi ke Makkah. Dia ada orang dalam suku dia di rumah gadang tu ada orang kiang jatahnya untuk agama. Jadi kalau kini PNS tu ada zakat profesi tiap tanggal 1 dipotong untuk zakat. Orang awak 100 tahun yang dulu lah itu kerajaannya. Setiap pulang padi di sawah takana surau. Setiap panen hasil-hasil ladang ada jatah rangkiang ku untuk surau untuk anak kemanakan. Dan itu banyak awak baca dalam sejarah-sejarah. Dalam ceramah cuk ambo sampaikan orang biaro Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi jadi imam, jadi khatib di Makkah tu lah. 20 tahunnya khutbah di Kaabah tu, barakah santiang kehebat tu. Dan misalnya bayangan bara gaji gadang tu dari Turki Utsmani alun ado kerajaan Arab Saudi lela gadang gajinya dari situ. Karena mintuonyo kayo lo. Wakatunya ke menikah tu piti Ahmad Khatib dak do untuk mahar do. Kau piti untuk mahar. Biko anggian saya kadang sak ka mamak na berusi ko bantu-bantuan. Nah, kok paralu dang piti ko ada kunci lamari ambil piti dalam tu berapa paralu. Mintuonyo kayo. Gajinya gadang. Lah mode itu Ahmad Khatib di Makkah. Nan dari kampung, nan dari balai gurah jatahnya tetap dikirim orang dari kampung. Coba bayangan. Mode itu bana orang Minang dulu menggadangan ulama kuah. Mode itu bana pangulu orang dalam suku sanangnya mencari ada orang dalam suku jadi orang malin. Lah jadi imamnya lah jadi khatib di Makkah lah sakayo tu yang jadi kampung tetap ikolah nak mengabe hati di kampung. Nah, mode itu dulu. Jadi mako di Minang nenek mamak tu dipuji-puji bana dek kerajaannya barek tanggungjawabnya barek. Ya, kalau tadi kan tak panjang mana tetapi titih di awal buat ceramah lah dan buat lah biasa kemari. Nenek mamak nang gadang basa batuah gadang babingkah tanah basa balingkau batuah nagari Sungai Pua nang bapucuak sabana bulek bahurek sabana tunggang pucuak bulek cawang kalangi urek tunggang cukam ke bumi badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babengo rimbun di adat babuah kata nambana kan panjang bana pujian kan nenek mamak tu dek karajonyo barek lo tanggungjawabnya banyak lo. Di antaranya mambian suku untuk anak kemanakan mandidi anak kemanakan supaya amuah masuk ke surau. Bahkan ya pada bulan terakhir banyak orang bertanya kamu tentang Mahmud Yunus. Orang batu sangka nam pertama sekali orang asalnya batu sangka hanyalah orang Indonesia pertama nam menafsirkan Al-Quran lengkap 30 juz. Hanyalah yang menterjemahkan Al-Quran. Jadi kini apa-apa ibu-ibu baca terjemahan Quran nan dapat pahala tu Mahmud Yunus orang batu sangka.
Anyo ko mulai mengaji di Tanjung Sungayang, kemudian taruh ke Mesir. Di Mesir sekian tahun baru balik ke Indonesia. Anyo lah memang ambil sekolah ko. Ada senawiyah 3 tahun, kalau dulu PGA tak, PGA 2 tahun, 3 tahun, ada yang anyo ambil sadonya. Dan ingin ambo sampaikan dalam sejarah hidupnya anyo barangkit pergi ke situ ke Mesir baraja tu, atas biaya dan bantuan mamaknya. Siapa nama mamak tertulis dalam buku tu. Model itu mamak tempoh dulu ya. Tak salah Nyak Canduang atau Nyak Jaho dalam biografi beliau, beliau pergi mengaji ke Pariaman, dia mengaji ke situ, siapa mantan beliau mamak beliau. Tu mana peran mamak tu di Minangkabau dulu, tak masuk dalam menghidupkan surau. Makanya banyak dulu surau-surau di Minangkabau. Jadi tokoh-tokoh Minang dulu tu adalah orang-orang yang didikan surau. Demikianlah mamak kewajiban memelihara anggota jurainya, khususnya menjaga kemenakannya. Ba'a dengan kondisi saya kini, apakah fungsi dan peran mamak itu masih berlangsung di Minangkabau? Silakan Rusana ambo komentari. Untuk video kali ko ambo cukupkan sampai di siko. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.